Sebelum diresmikannya Masjid At-Tauhid pada acara bertajuk menyambut bulan suci Ramadan 1438 Hijriah dan peresmian masjid ini, terlebih dahulu dilakukan pengukuhan pengurus Yayasan Ibrahimi. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi aishani wa daraji afataya jiwratal alami Allah yaku khairan. Satu persatu pengurus yayasan dikukuhkan secara langsung oleh Dewan Pendiri Yayasan Ibrahimi. Salamun alaik ya Rabbi Wabil Islami Dina Wabil Muhammadin Nabiya wa Rasulah. Kami pengurus Yayasan Ibrahimi akan senantiasa patuh dan taat pada perintah Allah dan menjauhi larangannya serta melaksanakan amanah Rasulullah SAW. Kami pengurus Yayasan Ibrahimi akan senantiasa melindungi dan menjaga nama baik Yayasan Ibrahimi. Kami pengurus Yayasan Ibrahimi akan senantiasa patuh dan taat serta tunduk pada aturan yang berlaku di negara Republik Indonesia. Kami pengurus Yayasan Ibrahimi akan senantiasa menjaga amanah sebagai pengurus Yayasan Ibrahimi dengan sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya. Dikatakan oleh Mudovi Hadi Siswoyo bahwa berdirinya Yayasan Ibrahimi tidak lain sebagai pendukung dari kegiatan masyarakat, utamanya di bidang pendidikan. Ditambahkan olehnya bahwa pihaknya akan membangun pabrik gula mini yang merupakan program Yayasan Ibrahimi di bidang ekonomi masyarakat. Yayasan Ibrahimi didirikan untuk mendukung kegiatan yang sudah ada, yaitu Yayasan Pesantren Sabilil Muttaqin di bidang pendidikan. Pendidikan di kampung tidak seperti pendidikan di kota besar, apalagi karena SHU-nya kan banyak. Kalau pendidikan di kampung itu masih perlu biaya bantuan-bantuan. Oleh karena itu, Yayasan Ibrahimi ini titik beratnya adalah bergerak di bidang pengembangan ekonomi, terutama pengembangan pemberdayaan ekonomi umat. Hasilnya untuk membiayai kegiatan pendidikan, termasuk membiayai untuk kemakmuran masjid. Jadi masjid ini setelah berdiri itu harus ada dimakmurkan. Memakmurkan masjid ada dengan pengajian-pengajian, istighosah, kemudian tahfidz Quran, kajian-kajian agama dan seterusnya. Itu semua butuh biaya. Nah, secara fisik juga perlu pembiayaan. Maka biaya itu adalah hasil usaha yang dilakukan oleh anak-anak perusahaan dari yayasan ini. Dan yayasan ini alhamdulillah sudah akan mendirikan pabrik gula mini di wilayah ini. Hal senada terkait dengan berdirinya Yayasan Ibrahimi juga disampaikan oleh Ketua Yayasan Ibrahimi Hadi Burhani dalam sambutannya. Pertama bahwa Yayasan Ibrahimi didirikan pada tanggal 6 September 2016 dan telah disahkan dengan surat keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia nomor AHU 00370-793 AH 0104 tahun 2016 tertanggal 16 September 2016. Yayasan Ibrahimi didirikan keberadaannya untuk mendukung keberadaan Yayasan Pesantren Sabilil Muttaqin yang sudah terlebih dahulu berdiri. Sedangkan maksud dan tujuannya
didirikan Yayasan Ibrahimi secara umum adalah guna dan mengabdikan diri kepada agama, nusa dan bangsa, dan dengan demikian diharapkan kami dapat ikut berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat baik dalam bidang pendidikan, sosial, keagamaan, serta bidang ekonomi. Hadirin rahimakumullah, Yayasan Ibrahimi perlu sekilas kami sampaikan, selama ini telah melaksanakan atau melakukan renovasi pembangunan Masjid At-Tauhid yang ada di hadapan kita ini. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rasulullah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Habib Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rasulullah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya. Keberadaan Ponpes Sabilil Mutakin yang dikelola Yayasan Ibrahimi serta yang tak ketinggalan yakni keberadaan Masjid At-Tauhid disambut positif oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf, terlebih dengan banyaknya program yang utamanya memberdayakan masyarakat. Nah, alhamdulillah Sabilil Mutakin ini didirikan sejak zaman buyutnya Pak Mudhofi, sekarang sampai sekarang masih bertahan, bahkan berkembang. Itu menunjukkan pesantren ini dikelola dengan baik. Kita terus terang alhamdulillah berbahagia, ribuan masjid di setiap kabupaten ada di Jawa Timur. Nah, sekarang yang menjadi tantangan kita, bagaimana masjid ini punya peran yang lebih nyata di tengah-tengah masyarakat. Di sebagian masjid sekarang alhamdulillah tidak hanya bersih, karena masjid itu memang harus bersih supaya jamaahnya nyaman. Kalau masjidnya bersih, yang rencananya hanya cuma sholat sekitar 5 menit, karena lihat masjidnya nyaman, bertahan, iktikaf, wiritan. Masjid ini di lingkungan pondok pesantren. Saya meyakini sistem pendidikan pondok pesantren ini makin maju, dunia ini akan semakin dibutuhkan oleh masyarakat. Kenapa? Karena pondok pesantren mengajarkan hal-hal yang sangat diperlukan untuk adik-adik kita dalam mengatasi zaman ini. Sekarang ini dibutuhkan generasi yang tidak saja pinter, cerdas, terampil, tapi pada saat yang sama kita butuh anak-anak yang dekat dengan Tuhan. Pondok pesantren secara utuh memberikan pendidikan yang seperti itu. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkarun. Jadi cedek nang Gusti Allah tapi uteke apik. Kayak Profesor Zainuddin Maliki ini, orang desa, tanen nggak desa, tapi otaknya itu sudah otak internasional. Nah, jadi Pak Zainuddin MZ, nah, karena Zainuddin Maliki kita ngitung Zainuddin MZ almarhum, berhati Mekah, berotak Amerika. Itulah sebenarnya yang diajarkan di pondok pesantren. Jadi pondok pesantren itu nguati agamane, tapi juga nguati uteke. Atine dikuati, uteke diapi.